Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi matematika tentang mengurangkan pecahan desimal. Kali ini kita akan bahas matematika tentang latihan soal. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sama-sama untuk mensubscribe bagi yang belum. Tulis komentar, like, dan bagikan ke teman-teman kalian ya, agar video ini bermanfaat untuk yang lain. Yuk kita langsung masuk ke materi. Di sini kita ada 3 pertanyaan pilihan ganda atau multiple choice. Ada 3 pertanyaan yang berbeda-beda. Ada yang namanya pecahan. Ada juga yang namanya pecahan desimal dan pecahan biasa. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini soalnya adalah hasil dari 6,5 ditambah 3/4 sama dengan, berarti rubah ke pecahan desimal ya. Nah, jawabannya kita harus rubah ke pecahan desimal. Nah, sebelum kita jawab, marilah kita cari dulu 3/5 ini. 3/5 ini kita rubah ke pecahan desimal. Caranya bagaimana? Ingat, 3/5 sama halnya dengan 3/5. Caranya bagaimana? Kan nggak bisa 3/5. Kita coba. 3 dibagi 5. Nah, ini pembagian waktu kalian kelas 4. 3 dibagi 5 nggak bisa, makanya kalau nggak bisa kita tambahkan 0. Nah, di sini tulis 0, ya. Jadi 30 dibagi 5. Berapa 30 dibagi 5? 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka kita tulis 30 dan 0. Jadi hasilnya 3/5 sama dengan 0,6. Kita sudah menemukan untuk pecahan, merubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, ini namanya pecahan desimal dan ini pecahan biasa. Sekarang kita tinggal jumlahkan di sini. Kita tulis di sini ya. 6,5 ditambah 0,6. Nah, caranya kita penjumlahan ke bawah saja. Di sini 6,5 ditambah 0,6, tarik garis, ditambah 5 tambah 6 berapa? 5 tambah 6 sama dengan 11. Maka kita tulis 1, simpan 1 di sini, komanya kita tulis. Nah, sekarang 1 tambah 6 7, 7 tambah 0 tetap 7, maka hasilnya 7,1. Ada hasilnya di sini, maka kita menemukan hasilnya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. 7% ditambah 2/10. Sekali lagi, 7% ditambah 2/10. Sebelum kita jawab, kalian perlu tahu dulu. Yang dikatakan persen itu sebenarnya 7% sama dengan 7/100 ya. Nah, 7% ini sama dengan 7/100. Kalau 50% sama dengan 50/100. Kalau 25% sama dengan 25/100. Ingat, penyebutnya 100, 100, maka dikatakan persen dari pembilangnya. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 7. 7 di bawah 100 berarti 7%. Persen itu singkatan dari per 100. Oke, sekarang jawabannya apa? Di sini kan jawabannya yang ditanya adalah persen. Lihat dia dari jawaban A sampai D ini yang kita harus pilih. Berarti dari pecahan biasa 2/10 kita rubah ke persen. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Caranya perhatikan. 2/10 sama dengan, nah, karena di sini untuk merubah persen penyebutnya harus dijadikan angka 100. Jadi kita tulis 2 dikali per 10 dikali sama dengan
Nah, di sini penyebutnya harus angka 100, berarti 100 dibagi 10 sama dengan berapa? Nah, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Berarti 10 kali 10 100. Maka di atas kita tulis 100 juga. Ingat kuncinya seperti itu ya. Nah, kalau di bawah dikali 10 berarti di atas dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Maka akan ketemu kan 2/10 sama dengan 20%. Sudah ketemu yang untuk merubah pecahan biasa menjadi persen. Maka kita tinggal jumlahkan. 7 tulis di sini 7% ditambah 2/10 udah dijadikan persen, jadi ditambah 20% sama dengan 7 tambah 20 sama dengan 27%. Adakah hasilnya? Nah, di sini ada hasilnya 27%. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan. Soal nomor 3 adalah 21/2. Ini merupakan pecahan campuran. Ditambah 4,2 merupakan pecahan desimal. Ini campuran, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan biasa. Perhatikan ya, ingat kata-katanya. Persen, pecahan campuran, desimal, pecahan biasa. Oke, sekarang kita kerjakan. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pecahan campuran. Nah, maka desimal ini kita rubah ke pecahan. Caranya bagaimana? Nah, perlu kalian ketahui angka 4,2 itu sama dengan, ingat, kan ada pernya di sini. Ingat, di belakang koma ada berapa angka? Kalau belakang koma ada 2 angka, maka ada 1 angka, yaitu angka 2 saja, maka kita tulis 10. Contoh ya. Nih, kita akan membahas tentang penyebutnya dulu untuk merubah ke pecahan. Misalnya 3,25. Nah, sama dengan, ingat, di belakang koma ada berapa angkanya? Ada 2. Ada 2 kan? Angka 2 dan angka 5, maka nolnya kita tulis 2. Di sini karena ada 1, nolnya kita tulis 1. Angka 1 tetap ditulis dan nolnya kita tulis 1. Oke. Sekarang terus pembilangnya bagaimana? Pembilangnya langsung saja kita tulis di sini. Tulis di sini 42. Di sini gimana? Di sini kita tinggal tulis 325. Sampai sini ngerti? Nah, intinya cara ngerubahnya seperti ini. 4,2 sama dengan 42/10. Contoh lagi ya, biar kalian paham. Misalnya 73,5 sama dengan, kalau untuk merubah ke pecahan biasa bagaimana? Nah, caranya ingat, di belakang koma ada berapa angkanya? Ada 1, kita tetap tulis 10. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti kita tulis 3 nolnya jadi 10. Karena di belakang koma ada 1, kita tulis 10. Di sini tetap kita tulis 735. Nah, sampai sini ngerti kan? Nah, oke, sekarang angka 42/10 kita sudah temukan. 42/10 kita tulis dulu di sini. Nah, di sini kita tulis ditambah, kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5, maka kita tulis 5/2. Di sini tadi udah ketemu kan 42/10, berarti kita tulis tadi 42/10. Sekarang kita samakan penyebutnya. Nah, perkalian dari 2 dan 10 yang hasilnya sama berapa? Kita sudah pelajari di video sebelumnya. Hasilnya sama adalah 10. Kita tulis 10. Sekarang 10 dibagi 2 sama dengan berapa? 5. 5 dikali 5 25. Kita tulis 25. Sekarang kita bagikan lagi. 10 bagi 10 berapa? 1. 1 kali 42 sama dengan 42. Sekarang, nah di sini saja di bawah kita tinggal jumlahkan. 25 kali 42 sama dengan berapa? 25 kali 42 sama dengan 67. Penyebutnya tidak bisa kita jumlahkan 10. Nah, ini belum selesai.
Ada nggak jawaban 67 per 10? Kita lihat 67 per 100. Nggak ada kan? Berarti kita harus rubah ke pecahan campuran. Nah 67 dibagi 10 berapa? 6. Benar kan? 67 dibagi 10 6. Ada sisa nggak? Ada, sisanya 7. Kita tulis 7 per 10. Adakah hasilnya? 67 per 10. Nah ini ada. Jadi kita jawabannya adalah B. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah mengerti? Bagi kalian yang belum mengerti ataupun belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan adapun kalian untuk merequest materi-materi matematika, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bagi yang belum mengerti, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.